Ya, fair aja, fair aja. Oke. Ya. Perkenalkan saya, nama Martimus. Agama Islam. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci saya Al-Qur'an. Tempat ibadah saya masjid. Kiblat saya adalah Ka'batullah. Oke? Ke topik. Tuhan Yesus Sang Pencipta. Coba terangkan. Apa yang diciptakan Tuhan Yesus? Coba terangkan. Yang apa yang diciptakan Tuhan Yesus itu segala sesuatu termasuk abang. Oke. Buktinya apa? Buktinya bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa memberitahu apa saja yang dia ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Dan pada hari yang 7 dia berhenti dari penciptaan itu karena sudah semua diciptakan dengan teramat baik dan sempurna. Makanya seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu. Itu bukti validasinya karena Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari ya. Jadi kenapa seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu? Itu dari Alkitab abang. Oke. Kitab abang. Bahasa Alkitab itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab atau bahasa mana? Coba tengokkan. Kalau seperti Al-Quran, maaf ya. Kalau Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Kalau betul-betul itu Alkitab itu kitab suci, yang betul-betul suci, coba terangkan mana dia? Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Yunani. Coba tengok yang aslinya. Mana dia? Mana dia? Kalau kami di agama Islam, kemanapun di muka bumi ini, yang namanya Al-Quran tetap pakai bahasa Arab. Coba terang, mana dia? Abang, sekarang zamannya canggih. Oh, ya? Oke. Sebentar. Bawahi dulu, digaris bawahi dulu. Sebentar dulu, jangan dipotong digaris dulu. Bawahi dulu. Oke. Sekarang zamannya canggih. Tolong lagi ya. Yang namanya kitab suci, kalau betul-betul kamu meyakini bahwa kitab kamu itu suci, kamu tahu artinya suci? Bang, bentar dulu. Sekarang itu zamannya canggih, makanya kemana-mana saya bisa bawa Alkitab apa yang ada dalam HP saya. Di situ ada bahasa aslinya juga, ada terjemahan lengkap. Jangan, tidak bisa kamu samakan dengan Al-Quran sayang. Kalau Al-Quran itu menurut Google kamu itu, kamu tahu nggak yang punya Google itu siapa? Orang Yahudi yang punya Google sayang, bukan orang Islam. Makanya pintar-pintar orang Yahudi kan? Kalau kamu pernah mencari-cari Al-Quran di dalam Google, jangan kamu banding-bandingkan itu. Oh ya? Jadi Al-Quran yang saya download di Play Store ini masuk abang salah? Saya tidak mengatakan itu salah, tapi tidak bisa kamu jadikan pedoman. Oh, ini nggak bisa dijadikan pedoman. Berarti kenapa nggak bisa dijadikan pedoman? Ini ada, yang aslinya ada. Ini. Bukan, ini kan saya download juga Al-Quran ini, Bang. Nih di HP saya. Nih. Ada juga saya download Al-Quran di situ, Abang. Jadi masukmu ini nggak bisa dijadikan petunjuk, pedoman, nggak bisa. Kalau buat kami nggak. Kalau buat kami nggak. Loh, berarti tidak pernah mempergunakan yang namanya handphone buat ini. Sebab kami ada Al-Quran. Terus yang saya download ini Al-Quran ini berarti isinya nggak sama dengan yang abang pegang begitu? Tidak bisa kami jadikan itu pedoman. Tidak bisa. Ya. Jadi kamu tolong dibuktikan bahwa kamu itu punya Alkitab. Mana dia? Bentar dulu bang. Bentar dulu. Luruskan dulu ini. Apa? Ini kan saya download Al-Quran di Play Store. Jadi maksud abang ini nggak bisa dijadikan pedoman gitu. Artinya ini berbeda dengan Al-Quran yang abang pegang itu. Ya berbeda. Berbeda. Iya. Emangnya ini yang buat Al-Quran di sini siapa? Kok berbeda? Kok bisa berbeda? Itu kan Google. Dari kamu dengar dulu. Play Store itu siapa yang punya? Kamu mendownload itu udah pakai apa? Pakai apa kamu mendownload? Jadi maksudnya Al-Quran yang sudah tolong dijawab dulu. Download di sini itu nggak sama dengan yang abang pegang? Tidak. Saya berani jawab tidak.
Wah, Kamu bisa pastikan. Yang punya Play Store itu siapa? Siapa yang punya Play Store? ini bisa ini nih. Jadi Jawab dulu. Kemana pun kamu jawab dulu. Siapa yang punya Play Store? oke, kalau tes di tes ya. Apakah di Jangan jawab. Kamu pertanyaan saya belum kamu jawab. Siapa yang punya Play Store? orang Kristen. Orang Kristen. Kamu jadikan pedoman bagi kami yang nggak masuk akal, ya, nggak masuk di akal. Jangan kamu ambil itu pedomannya. Tapi Tiap kali berdebat sama orang yang kamu naikkan di sini, ya, kamu minta itu. Apa pembuktiannya apa? Kamu bisa buktikan. Mana dia kitab kamu yang asli? Mana? Coba kamu tengokkan. Coba kamu tengokkan. Kalau betul-betul kamu punya kitab suci, mana dia? Sebentar dulu. Bentar. Itu yang Al-Quran yang Ama pegang itu ditulis di dalam kertas kan? Betul nggak? Betul. Nah, penemu kertas pertama sekali kan orang kafir. Nah, kenapa kamu pakai orang kafir? Buatannya di situ ada firman Tuhanmu. Apa? Kalau menurut kami, dimanapun Al-Quran itu ditulis, asal terbebas dari najis. Enggak tahu nggak, yang penemu kertas itu pertama sekali kan orang kafir. Betul. Terus kenapa itu kertas itu buatan kafir? Kenapa abang? Ini bukan kertas buatan kafir, sayang. Kamu kira pabrik kertas itu cuma orang kafir aja yang punya? Terus gimana? Tapi penemu kertas pertama sekali kan orang kafir. Betul. Terus penemunya kan cuma penemunya. Kenapa? Yang bikin ini kan bukan. Yang bikin ini kan bukan. Itu kan penemunya. Dari mana Ustadz tahu kalau yang memproduksi itu adalah bukan Kristen? Ada jaminannya di sini, nih, sayang, nih. Ada. Terjamin ini. Nih. Ya. Pabriknya ada di sini. Apa kamu tanya lagi pabriknya? Terus kamu mau orang-orang yang bekerja di pabriknya? Mari kita ke sana nanti. Tapi kan yang pertama sekali menemukan kertas itu kan orang kafir. Terus? Iya, cuman kan nggak kertas yang ditemukan orang kafir itu kami pakai buat ini. Oh, gitu ya. Kan bukan kertas yang kamu kira itu. Kan bukan itu kami jadikan. Kamu kira kertas yang dibikin orang kafir itu kami jadikan ini? Ya malu dong. Malu dong. Kami orang Islam, masa yang punya produk orang kafir? Enggak. Tapi kan semua rata-rata buatan kafir produk-produk itu. Kamu nggak ada jawab. Pertanyaan kamu udah saya jawab berkali-kali. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Mana dia? Kayak gini lagi. Kamu yang asli itu mana dia? Masa ya Yesus kamu itu pakai bahasa Indonesia dia ya? Tapi orang Jawa, orang Batak. Tuhan Yesus kamu itu orang Batak. Masa dia pakai bahasa Indonesia? Siapa ngasih kuota sama bapak ini, woi? Abang, dengar dulu. Kenapa Tuhan Yesus itu tahu semua bahasa? Karena dia yang menciptakan semua bahasa di dunia ini. Kejadian 11. Coba kamu buktikan. Kejadian 11. Dia punya bahasa. Kejadian 11. Dia yang menciptakan semua bahasa di dunia ini. Sama siapa dia ngomong kayak itu? Loh, sama siapa dia sampaikan itu? Hah? Sama siapa? Sama kamu dia ngomong. Pasti kemarin baru umur Tuhan kamu itu. Baru kemarin sore dia umur Tuhan kamu itu. Kalau begitu tunjukkan dalilnya dalam kitab Abang di mana Tuhan mau menciptakan bahasa. Iqra, baca katanya. Nih ya. Baca. Ada di sini. Kamu kira ini penyempurnaan kitab semuanya ada di dalam Quran, bukan kitab Yesus kamu. Aduh, kemana kamu ini? Masa Tuhan beranak? Ya kan? Ya, Iqra itu di dalam bahasa apa? Bahasa Arab, sayang. Nah, berarti dengar. Kamu jangan potong-potong aku dulu. Karena Nabi Muhammad itu adalah orang Arab. Berarti Tuhan hanya menciptakan bahasa Arab. Terus bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Inggris, kapan diciptakan? Itu bukan urusan Al-Quran, sayang. Ya, kamu mau ngetes uji kebenaran tadi kan? Kamu tidak bisa membenarkan bahwasanya Alkitab kamu itu asli. Mana dia?
Kalau kamu bisa, lalu kenapa ada kemanapun di muka bumi ini, kamu pergi, Al-Quran tetap bahasa Arab. berarti apakah Tuhanmu hanya tahu bahasa Arab sehingga hanya bahasa Arab yang diciptakan? Coba ulang lagi. Apakah Tuhanmu hanya bisa bahasa Arab sehingga hanya bahasa Arab yang di situ? Karena tadi saya tanya bagaimana dong bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Terus abang bilang itu bukan urusan kami, bukan urusan Alkitab. Lalu bagaimana bahasa-bahasa yang lain itu? Siapa yang ciptakan? Bukan Tuhanmu? Kalau di Inggris, Al-Quran bahasa Arab terjemahnya pakai bahasa Inggris, sayang, bukan pakai bahasa Indonesia. Paham? Iya, di mana? Di Amerika, di mana? Kamu berani? Kita datang ke Inggris. Di mana kita jumpa? Kita datang ke Inggris. Ini taruhannya pakai potong tangan ya. Kamu berani? Jangan Bang, takut saya, jangan potong Untuk tangan. membuktikan bahwasanya Al-Quran di Inggris bahasa Arab terjemahnya bahasa Inggris. Kamu berani? Yang saya tanya, Abang telah kan cool down ya. Yang saya tanya, di mana Tuhanmu menciptakan bahasa, di mana tertulis dalilnya? Tapi sudah saya bilang, ya, Iqra, baca katanya. Waktu Iqra itu bahasa apa? Bahasa Arab. Tahu kamu? Berarti hanya bahasa Arab. Bahasa yang lain? Bahasa yang lain itu sudah pengembangan dunia. Ini zamannya Nabi Muhammad. Ya, tolong kamu pelajari dulu lagi ya. Ini zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang Al-Quran itu tetap bahasa Arab. Kemanapun di muka bumi ini yang namanya Al-Quran bahasa Arab. Tidak seperti si kitab kamu yang sesat itu. Oh, ya? Ini dia framing Ya? itu. Framing sudah. Kata kamu kitab kamu itu kitab suci. Tapi kamu aja pakai menstruasi berani juga pegang kitab. Bentar dulu, sabar, cool down. Di mana letak kesucian kitab? Sabar dulu, sebentar. Enggak apa-apa. Apa? Sebentar, jangan dipotong dulu ya. Nggak apa-apa saudaraku, kita tetap mengampuni ya. Alkitab kita kan sering dibilang sesat lah apalah gitu. Nah, yang abang bilang Alkitab kami sesat, ternyata Alkitab lebih sempurna gitu kan? Sempurna, independen, tidak perlu disempurnakan oleh kitab-kitab lain. Semua lengkap. Sayang? Sebentar dulu. Buktikan itu. Ya itu saja tadi, yang satu. Di mana? Mana buktinya? Coba di mana dalilnya Tuhanmu menciptakan bahasa? Apa? Di mana dalilnya? Itu kan cuma bahasa Arab. Itu kan disuruh Iqra. Di mana di situ diciptakan bahasa? Oke. Kamu bisa buktikannya. Sama kita kamu bisa buktikan. Ada di Kejadian 11. Yesus itu mana? Di Kejadian 11. Kenapa banyak bahasa di dunia ini? Ini ada ayatnya. Berarti Tuhan kamu itu orang Indonesia. Pakai bahasa Indonesia dia ya. Tuhan Yesus itu tahu semua bahasa, Abang, karena dialah yang menciptakan bahasa. Iya. Nih, sebentar. Berarti dia bisa berkomunikasi dengan kamu, Tuhan kamu. Bisa banget. Masa Allah. Lah, karena dia maha hadir, maha kuasa. Bukan Tuhan. Loh. Bukan yang Maha Esa, bukan Sang Pencipta, ya. Tuhan Abang bisa bicara dengan Abang nggak? Tidak ada seorang pun, tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tidak ada. Loh, kenapa tidak bisa berkomunikasi? Apakah dia tidak bisa berkomunikasi dengan kalian? Tidak bisa berkomunikasi. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berkomunikasi dengan makhluknya. Berarti ada yang tidak bisa dia lakukan. Apakah itu Maha Kuasa? Apa yang tidak dia lakukan? Apa contohnya? Yang kamu maksud itu apa? Kan Tuhan itu Maha Kuasa enggak? Kamu tadi kan Bentar dulu Bang. Woi, sabar. Tuhanmu Maha Kuasa enggak, Bang? Tuhan kamu itu maha, segala maha, raja segala raja. Apakah raja tidak punya ajudan? Apa tidak punya selir? Bentar dulu. Apa tidak punya utusan? Hah? Jadi maksudmu Tuhan punya SILIR? Kalau Tuhan kamu iya, sebab dia dilahirkan lewat rahimnya Bunda Maria. Sebentar, nggak ada. Tuhan kami nggak punya seperti itu, ya. Nih yang saya tanya, Tuhanmu Maha Kuasa nggak? Kalau Tuhanmu Maha Kuasa, bisa nggak dia berkomunikasi dengan kalian? Jawab, nanti kalau diturunin di framing lagi. Jangan, kenapa diturunkan itu si abang itu katanya nanti gitu.
Oke, saya kasih kesempatan beberapa menit kemudian ya. Jawab. Yang dilahirkan Apakah di Tuhan bunda pria itu siapa? Apakah Tuhan Abang berkuasa? Betul. Bisa nggak Tuhanmu berkuasa berkomunikasi dengan kalian? Tuhan kami punya sifat 20. Enggak, yang saya tanya, bisa nggak Tuhanmu berkomunikasi dengan kalian? Tidak ada ya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berkomunikasi dengan umatnya. Berarti dia ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Bagaimana kamu bisa bilang dia maha kuasa sementara dia tidak bisa berbicara dengan kalian? Dia punya utusan namanya malaikat. Tahu nggak? Dia menyampaikan wahyu ataupun itu melalui malaikat. Malaikatlah yang berkomunikasi dengan Rasulullah. Jadi nggak bisa berkomunikasi dengan kalian? Tidak, namanya aja sang pencipta. Berarti ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Emangnya kamu bisa perintah Tuhan kamu? Coba kamu perintahkan. Suruh tangkap saya sama Tuhan kamu itu. Iya, kamu kan suruh berkomunikasi dengan Tuhan. Emangnya kamu bisa? Coba ini kamu komunikasi kamu dulu dengan Tuhan. Ini gimana ini teman-teman, kita turunkan aja ini udah nggak jelas. Ada orang Padang, orang Sumatera Barat menghina-hina kau Tuhan Yesus. Bilang bentar dong, enggak. Begini, bukan kami yang ngatur Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu bisa banget berkomunikasi sama umatnya. Kenapa? Dia maha kuasa, maha hadir. Dia mengerti semua bahasa. Dan Tuhan sudah menciptakan bahasa di dunia ini. Di mana dalilnya di Kejadian 11. Nah, yang saya tanya itu, di mana Tuhan mau menciptakan bahasa? Kenapa di dunia ini banyak bahasa? Jawab. Bukan Tuhan yang menciptakan bahasa itu. Kamu tahu? Bukan Tuhan yang mencipta bahasa. Bukan dia Tuhan. Mencipta. Dia cuma bisa Terus kenapa ada bahasa banyak di dunia ini? Karena kalau orang bukan ada suara. Karena orang itu punya suara. Siapa yang memberikan suara? Siapa yang memberikan suara? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan suara itu. Lalu kenapa ada banyak bahasa? Berarti bukan Tuhan yang menciptakan bahasa. Bukan. Jadi berarti ada sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan Tuhanmu. Mana dia maha kuasanya? Itu bukan kerjaan dia lagi, bukan kerjaan dia, itu bukan kerjaan Tuhan. Tidak sama. Kalau Tuhan kamu ya kayak gitu kerjanya. Mau dia bunuh diri. Apa gimana tadi? Gimana? Ulang, coba buka mikrofonnya. Coba buka mikrofonnya. Buka mikrofonnya, Pak. Pak, buka mikrofonnya, Pak. Mikrofonnya, Pak, buka mikrofonnya, Pak. Itu tadi jangan tadi ditutup. apa? Tadi apa bilang dia mau apa? Apa tadi bu apa? Apa? Bunuh diri dia. Mau dia Tuhan kamu itu bunuh diri. Mau dia disalib. Kan sama dia bunuh diri. Itu kamu terangkan bahwasanya itu adalah itu bukan bundir, Pak. Pak, dengar dulu, Pak, itu bukan bundir ya, tapi dia berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa bangkit kembali karena dia Tuhan yang maha kuasa. Tolong digarisbawahi, dia memberikan nyawanya. Begini dulu, dulu Pak, bentar Pak. Tunggu. Pak, memberikan bahasa nyawanya. Itu, ya kenapa? Bentar dulu Pak, kenapa tadi Bapak bilang bahasa itu bukan diciptakan ya? Sementara bahasa itu Tuhanlah yang menciptakan di dalam diri manusia, makanya banyak bahasa di dunia ini. Dan Alkitab jelas di Kejadian 11 ya ayat 1 sampai 9, kenapa ada banyak bahasa di dunia ini? Karena Tuhan Yesuslah yang menciptakan bahasa. Itu menurut orang Indonesia. Lalu di mana? Orang Kristen Indonesia. Menurut orang Kristen Indonesia, katanya kitab kami sesat, tapi justru Alkitab itu lebih lengkap, lebih sempurna, independen. Bahkan bahasa pun diciptakan, dijelaskan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Itulah buktinya Tuhan Yesus itu maha kuasa, maha segalanya, karena dia yang menciptakan semua bahasa di dunia ini. Kalau betul kayak itu, mana dia menciptakan bahasa Inggris? Coba kamu tunjukkan. Dalam Alkitab kamu itu coba kamu tunjukkan dia bisa menciptakan bahasa Inggris. Bahasa di dunia ini dia menciptakan nih. Yang dimana Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Itu pengakuan kamu, bukan itu. Enggak, tunjukkanlah dulu. Kenapa? Ya? Halo. Secara tertulis kamu mintakan. Aduh.